Qin Chen terkejut. Formasi ini ternyata merupakan konsepsi artistik yang abadi. Meskipun itu agak berbeda dari roh pedang abadi yang dia warisi dari Master Pedang Abadi, itu sangat mirip, seolah-olah berasal dari asal yang sama. Qin Chen memiliki perasaan bahwa bahkan jika sekte Miejianzong tidak diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian, itu memiliki hubungan yang erat dengan Paviliun Pedang Tongtian. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, Qin Chen menjulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba aura pedang ini ditarik oleh kekuatannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang berputar dan bertahan di sekelilingnya. Siapa ini? Saat ini, raungan datang dari sekte beruang. Saat berikutnya, beberapa sosok menakutkan terbang, menatap Qin Chen dengan mata dingin. Pemimpinnya adalah sosok kekar, setinggi 3 kaki. Monster besar itu ternyata adalah beruang iblis. Beruang iblis ini penuh dengan darah yang melonjak, dan meledak dengan nafas yang mencengangkan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin masuk tanpa izin ke sekte beruang saya? Ucap pemimpin dari sekte Basiong memandang Qin Chen dan kelompoknya dengan mata muram. Di belakangnya, ada 3 monster beruang yang 1 poin lebih lemah darinya, tetapi aura mereka juga berada di ranah mendiang guru suci, dan matanya tertuju pada Mangsa Lang. Saudaraku, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka, berani masuk tanpa izin ke sekte beruang kami dan bunuh mereka secara langsung. Monster beruang meraung dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, master yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis muncul di bawah seluruh sekte beruang yang mendominasi. Mereka semua memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan ganas, mengungkapkan aura haus darah. Xiong Er, jangan impulsif. Ucap pemimpin Basiongzong ini memiliki mata yang suram, terutama ketika dia melihat Qin Chen dikelilingi oleh aura pedang, tetapi tidak takut akan hal itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak ketakutan. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat Qing Qiuzi, dia merasakan perasaan berdenyut kuat di hatinya karena suatu alasan. Sekte Beruang Tyrant, kami di sini untuk menemukan sekte pedang penghancur. Saya mendengar bahwa ini dulunya adalah wilayah sekte Miejianzong. Mengapa sekarang itu menjadi sekte beruang Tyrant Anda? Kata Qin Chen dengan datar, langsung ke intinya, dan menatap lawan. Hah? Apa kau dari sekte pedang penghancur? Ucap pemimpin iblis beruang ini matanya tiba-tiba muncul jejak dingin, dia berkata lagi, jadi, apakah kamu mencari masalah? Kakak, sudah saya katakan, manusia ini tidak baik, mereka datang untuk memimpin klan Miejianzong, bunuh mereka, semua orang, dengarkan perintahku dan bunuh mereka. Ucap beruang raksasa di belakang iblis beruang meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berlari menuju Qin Chen. Lingkaran cahaya berwarna kuning menyebar memenuhi udara, dan telapak tangan beruang raksasa itu berubah menjadi gunung suci kuno yang jatuh dengan keras menghadap ke Qin Chen. Mencari kematian. Ketika Mu Zifeng melihat ini, dia segera berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Energi pedang meroket, dan menabrak telapak beruang raksasa yang dilepaskan. Bocah manusia, aku beruang pengganggu. Yang terkuat adalah pertahanan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu ingin menghancurkan pertahanan kursi ini. Ucap beruang raksasa ini meraung dengan dingin, dan dengan keras bertabrakan dengan Raja Pedang Mu Zifeng. Kedua belah pihak bertarung, dan tiba-tiba langit bergetar. Buka arai besar. Setelah melihat ini, master lain dari sekte beruang Tyrant mendesak formasi di bawah, dan segera aura pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi cahaya. Pedang yang pekat, dan sekali lagi membungkus Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia telah melihat itu. Tidak peduli apa, sekte Miejianzong itu terkait erat dengan klan beruang pengganggu ini. Jika sekte Miejianzong baik-baik saja, dia bisa membicarakannya. Tapi sekarang pihak lain telah memulai, Qin Chen secara alami tidak akan mengabaikannya. Pada saat yang sama, konsep artistik abadi muncul dari tubuhnya, dan tiba-tiba aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan membentuknya di tangan Qin Chen. Sebuah pedang Qi yang menembus langit dengan keras jatuh ke arah Tyrant Bear Zongmen di bawah. Aura pedang ini seperti pilar surga yang sama, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya,
Seketika penutupnya jatuh, menyebabkan iblis beruang raksasa dari sekte beruang berubah warna, dan tubuhnya terguncang untuk menghentikan Qin Chen. Tapi sebelum mengambil bidikan, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, dan kemudian sebuah telapak tangan dengan ringan memblokirnya di depannya. Dengan keras, seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar, menghancurkan dan meledakkan gunung di kejauhan. "Cak, lawanmu adalah aku," kata Qing Qiuzi terkekeh ringan, melangkah maju, tubuhnya melekat dengan kekuatan iblis. Ketika banyak master dari Tyrant Bear Sect di bawah melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir hilang, dan mereka terbang dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, energi pedang tak berujung di tangan Qin Chen tiba-tiba jatuh. Meskipun gerbang sekte beruang itu kuat, itu tidak dapat membantu menahan Qin Chen memadatkan roh pedang dari formasi pedang abadi. Qin Chen adalah penyihir formasi tingkat atas, dan dia bisa dengan mudah melihat kelemahan gerbang klan beruang, dan tubuh pedang besar itu menabrak gerbang gunung di bawah. Ketika gerbang gunung Tyrant Bear Sect ditabrak untuk pertama kalinya, itu sudah ditutupi dengan retakan oleh tubuh pedang besar yang ditampilkan Qin Chen. Sekarang aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke bawah lagi, dan tiba-tiba semburan cahaya dengan suara klik. Setelah beberapa saat, seluruh besar gerbang gunung rusak seperti pecahan porselen. Pemimpin sekte dari sekte beruang Tyrant dan master lain dari sekte beruang Tyrant, yang naik ke langit dari pegunungan yang rusak, semua menyaksikan adegan ini dengan marah, melihat barisan penjaga gunung yang hancur di depan mereka, dengan pandangan kemarahan. "Manusia, kamu, sebagai orang dari sekte Mie Jianzong, harus tahu bahwa sekte beruang Tyrant kami adalah sekte di bawah komando 5 klan iblis besar, dan hari ini kamu pasti akan mati." Pemimpin sekte beruang meraung dan menggedor, dan seluruh orang itu berubah menjadi beruang raksasa setinggi lebih dari 100 kaki, dan memulihkan penampilannya. Di permukaan tubuh beruang raksasa, kekuatan aturan yang mengerikan muncul, dikelilingi oleh aturan bumi, dan menamparkan Qin Chen dengan keras. Qin Chen mengabaikan serangan pemimpin sekte beruang, dan dia berjalan di depan pemimpin sekte beruang Tyrant. Menghadapi serangan itu, dia tidak menghindar, dan tinju pembunuh sudah diledakkan dalam sekejap. Aturan tak berujung bertabrakan, patriark sekte beruang Tyrant ini mundur, menghancurkan banyak batu, dan Qin Chen membuat lubang di telapak tangannya. "Apa?" Patriark klan Baxiong menjerit, darah menetes dari telapak tangannya, memuntahkan kekuatan iblis yang mengerikan. Kekuatan iblis ini mengandung nafas bumi yang meresapi manusia, memercik kemana-mana, bergemuruh, dan bumi bergetar. Itu memandang Qin Chen dengan tak percaya, melebarkan pupil matanya seukuran batu besar, dan tidak percaya bahwa Qin Chen meledakkan pertahanan telapak tangannya dengan pukulan. Bagaimana mungkin prajurit manusia ini memiliki pertahanan yang begitu mengerikan? Itu meraung, dan gelombang kekuatan cahaya iblis muncul di tubuhnya lagi. Kekuatan iblis ini sangat menakutkan, berubah menjadi hantu titan primordial di belakangnya. Hantu itu berwarna kuning tanah, seolah-olah seperti dewa bumi kuno. Itu langsung memberkati patriark sekte beruang Tyrant dengan lapisan halo, dan di tempat telapak tangannya yang dibombardir oleh telapak tangan Qin Chen, lingkaran cahaya mengalir dan dengan cepat menutup. Qin Chen terkejut. Patriark sekte beruang Tyrant ini sangat kuat, dan kekuatan iblis di tubuhnya sangat istimewa. Dia benar-benar memperbaiki lukanya dalam sekejap, tetapi kemampuan ini mengejutkan Qin Chen. "Bocah ras manusia, kamu mencari kematian," ucap patriark sekte beruang ini datang untuk bertarung lagi, membenturkan, cahaya ilahi yang tak berujung melonjak dari tubuhnya, dan serangan mengerikan bertahan, mendorong kekuatan seluruh pegunungan untuk naik dan turun, dan meledak ke arah Qin Chen. "Menarik," ucap Qin Chen terkejut, dan mendongak. Pada saat Tyrant Xiongzong mengambil inisiatif, kekuatan pegunungan di dekatnya tampaknya tertarik dan diintegrasikan ke dalam serangan itu. "Tuan muda, biarkan aku melakukannya," kata Qing Qiuzi. Sosoknya berkedip, dan dengan sedikit senyum, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia menghadapi pemimpin sekte beruang, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan pemimpin sekte beruang Tyrant dan bertabrakan bersama. Energi melanda, dan ada suara gemuruh di mana-mana. Qin Chen dan pemimpin sekte beruang Tyrant bertabrakan satu sama lain, seperti meteorit yang saling bertabrakan, meletus menjadi raungan yang menakutkan.
Patriark Sekte Beruang Tyrant terkejut, dan dia melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan anak itu. Dia meraung, meraih Qin Chen dengan kedua tangannya, dan mencoba menjebak Qin Chen sampai mati dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dengan keras, Qin Chen mendesak tubuh suci kuno, seperti Dewa Iblis kuno, tidak kalah dengan Patriark Sekte Beruang Tyrant. Kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Aura liar menakutkan Qin Chen melonjak di tubuhnya, benar-benar menekan Patriark Sekte Beruang Tyrant. Kekuatan pemimpin Sekte Beruang Tyrant ini memang menakutkan, tetapi ketika Qin Chen menghadapi naga buaya Void, bagaimana dia bisa takut dengan kekuatan kekerasan dari pemimpin Sekte Beruang ini? Qin Chen mengayunkan tinjunya dan meraung untuk menghancurkan Patriark Sekte Beruang Tyrant itu ke pegunungan. Qin Chen menyerang dengan keras dan terus bergerak, dan dia mendengar raungan gemuruh terus-menerus. Patriark Sekte Beruang Tyrant ini terus-menerus diledakkan ke tanah oleh Qin Chen, tubuhnya terluka dan berantakan. Apa? Patriark Sekte Beruang Tyrant meraung, kekuatan iblis yang menakutkan menyapu tubuhnya terus-menerus. Dia tiba-tiba duduk, dan cahaya kuning tanah bertahan di telapak tangannya, menyilaukan langit. Tangannya yang besar meraih Qin Chen dengan keras, dan ingin menghancurkan Qin Chen. Qin Chen mencibir. Pada saat tangan raksasa itu menutup, dia segera menendang telapak tangan itu. Pada saat yang sama, Qin Chen dengan cepat melompat, memeluk jari Patriark Beruang Tyrant, dan mengguncangnya dengan liar. Qin Chen menghancurkan beruang besar yang tingginya lebih dari 100 kaki, menghancurkannya dengan panik, menggedor, dan bumi meraung. Patriark Beruang Tyrant dihancurkan oleh Qin Chen dengan darah dan tulang patah. Itu sekuat pertahanannya, tubuhnya penuh kerusakan, dan batuk darah. Pada akhirnya, Qin Chen menghancurkan Tyrant Bear Sect Master ke kedalaman bumi dengan keras, lalu menginjak kepalanya dan jatuh. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, di mana Sekte Mie Jianzong? Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dengan suara dingin, jatuh di telinga Patriark Beruang Tyrant. Itu seperti jimat dari Zhou, membuat jantungnya berdebar dan ketakutan. Lord Sekte Tyrant Bear mengangkat kepalanya dengan susah payah, berusaha untuk melawan, tetapi dia diinjak-injak lagi oleh Qin Chen. Master Sekte dari Tyrant Bear Sect, adalah orang yang kuat yang sebanding dengan Saint Master Puncak di periode selanjutnya. Diinjak di tanah seperti itu merupakan penghinaan yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi ia juga melihat sektenya telah dihancurkan, dan banyak bawahannya melarikan diri dengan panik. Adapun suku Siong kelas 2, bagaimana mereka bisa ditekan oleh orang lain? Mereka sangat malu. Sekte Tyrant Bear saya adalah kekuatan dari 5 sekte iblis besar. Apakah Anda tidak takut mati saat menjadi liar di pegunungan Tiandang? Ucap Master Sekte Beruang Tyrant meraung, matanya merah karena niat membunuh. 5 sekte iblis. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasimu. Ucap Qin Chen mendengus dingin, dan menginjak-injak dengan satu kaki, dan dengan keras, membanting Patriark Sekte Beruang Tyrant ke tanah sekali lagi, dan berdarah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saya akan membunuhmu, dan kemudian mencari jiwamu. Maka, tidak peduli seberapa kuat 5 sekte iblis itu, kamu hanya akan menjadi hantu yang kesepian saat kamu mati, kata Qin Chen dengan dingin. Di tangannya, pedang iblis hijau muncul, dan kekuatan pedang iblis mekar, mencapai alis Master Sekte Tyrant Bear. Master Sekte Tyrant Bear hanya merasa jantung berdebar-debar dari tengah alisnya. Darah mengalir keluar setelah dia terluka parah, tiba-tiba mengalir entah kenapa di atas pedang iblis yang aneh. Dia memiliki perasaan samar bahwa selama dia mengatakan kata, tidak, dia benar-benar akan ditebas oleh pedang dan jiwanya terbang menjauh. Aku akan katana, ucap Master Sekte Tyrant Bear berkata dengan enggan. Sekte pedang penghancur telah diusir oleh 5 sekte iblis besar. Tempat ini telah menjadi gerbang sekte beruang tiranku. Diusir oleh 5 sekte iblis besar. Apa yang terjadi? Ucap Qin Chen mendengar ini, dia benar-benar menghela nafas lega. Apa yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Sekte Mie Jianzong telah dihancurkan, dan sekarang dia mengetahui bahwa itu hanya diusir. Sebuah batu di hatinya secara alami jatuh. Lord Basiong Zong berkata, di pegunungan Tiandang, ada banyak kekuatan. Semua orang ingin menjadi kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Sebagai salah satu ras terkuat di pegunungan Tiandang,
kami secara alami ingin menduduki pegunungan Tiandang. Bagaimana kabar sekte Miejianzong sekarang? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Pemimpin sekte Basiong berkata, setelah diusir, Mijianzong tidak lagi disebut Mijianzong, tetapi berganti nama menjadi sekte Dao Kuno Gudaozong. Itu telah pindah ke tempat lain di pegunungan Tiandang, di luar wilayah 5 sekte iblis besar kami. Di mana itu? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Di makam pedang pegunungan barat, 16 juta mil jauhnya dari sini, ada pegunungan. Sekte Dao Kuno terletak di sana, Nak. Saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan sekte Miejianzong, tetapi sekte Basiong saya berada di bawah perintah dari 5 klan iblis. Anda memperlakukan saya seperti ini, keluarga iblis saya tidak akan pernah melepaskan Anda dengan mudah. Bahkan, Anda akan membahayakan Miejianzong dan menghancurkan persahabatan antara manusia dan klan iblis, jika Anda melepaskan saya sekarang, meminta maaf dan memberikan kompensasi ke Tyrant Bear Sect kami, mungkin ada jalan keluar. Ucap Patriark Beruang Tyrant masih kaku saat ini. 5 sekte iblis utama, apakah mereka kuat? Kata Qin Chen mencibir. Dia hanya tahu bahwa pegunungan Tiandang tidak memiliki kekuatan yang mulia. Jika tidak, pegunungan Tiandang akan lahir dengan kekuatan tertinggi yang sama di alam surga selatan seperti keluarga Kingsu dan keluarga Zuge. Selama 5 sekte iblis ini bukan kekuatan level yang terhormat, dia tidak perlu takut. Selain itu, 5 sekte iblis utama hanyalah kekuatan klan iblis tertentu, dan bagaimana mereka bisa mewakili klan iblis. Klan iblis? Apakah itu hebat? Kami bukanlah orang-orang tanpa klan iblis. Kata Qin Chen dengan jijik. Apa yang Tuan Muda katakan adalah bahwa kamu, iblis beruang, dapatkah kamu mewakili ras iblis? Ras iblisku tidak memiliki sampah sepertimu. Ucap King Qiuzi terkekeh dan terbang mendekat. Tubuhnya melekat dengan kekuatan pesona yang melekat, penuh keindahan. Apakah kamu juga iblis? Ucap Patriark Beruang Tyrant memandang King Qiuzi dengan jantung berdebar. Dia merasa bahwa King Qiuzi memiliki aura yang membuat jantungnya berdebar, seperti warisan darah. Tanpa diduga, lawannya benar-benar iblis. Selain itu, dia bisa merasakan aura iblis di tubuh King Qiuzi jauh lebih kuat darinya, dan itu pasti ras iblis yang jauh melampaui dia. Namun, bagaimana ras monster ini bercampur dengan manusia? Terlebih lagi, dia menyebut bocah manusia ini, Tuan Muda. Master Sekte Tyrant Bear penuh dengan ketakutan. Tanpa diduga, Sekte Pedang Pembasmi mengubah namanya menjadi Sekte Gudaozong dan pindah ke tempat lain. Ucap Qin Chen akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar berita tentang Sekte Pedang Pembasmi. Selama dia mengetahui lokasi pihak lain, perjalanan akan berjalan lancar. Tuan Muda, bagaimana anggota klan Beruang Tyrant ini bisa menyelesaikannya? Pada saat ini, Raja Pedang Mu Zifeng berkata dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin di matanya, apakah Anda ingin membunuhnya secara langsung? Di sampingnya, 2 mendiang guru suci dari Sekte Beruang Tyrant berbaring di sana, menatap marah pada beberapa orang Qin Chen, itu adalah Xiong Er dan yang lain. Patriark Sekte Tyrant Bear dan yang lainnya merinding, dan buru-buru berkata, jika kamu membunuh kami, kamu dan 5 sekte iblis tidak akan bisa lagi berbalik. Bahkan jika kamu tidak takut, kamu juga harus mempertimbangkan untuk menghancurkan Sekte Pedang. Nasihat yang luar biasa, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Patriark Beruang Tyrant ini tampak kekar, tiba-tiba sangat malu. Tuan Muda, Tuan Beruang ini seharusnya menjadi anggota klan Beruang Buas dari klan Iblis. Di zaman kuno, itu adalah penjaga keluarga kerajaan klan Iblis. Dilihat dari auranya, darah klan Beruang Buas ini masih asli. Lebih baik menaklukkannya sebagai tunggangan, kata King Qiuzi sambil tersenyum. Hah, Beruang Buas dari mendiang suci sebagai tunggangan. Itu menarik. Kata Qin Chen tertawa, sangat disayangkan jika membunuh mereka secara langsung. Selain itu, Qin Chen tidak mengetahui situasi dari 5 sekte iblis saat ini. Seperti yang dikatakan Master Sekte Beruang, membunuh mereka secara langsung pasti akan membuat marah 5 sekte iblis. Dia tidak takut akan hal itu, tetapi menghancurkan Sekte Pedang pasti akan berbahaya, jadi lebih baik untuk menaklukkannya terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Anda ingin kami menjadi tunggangan? Jangan pikirkan itu.
Ucap Patriark Beruang Tyrant meraung, berjuang dengan panik, dan meledak. Kekuatan beruang yang menakutkan menyapu, seluruh pegunungan bergemuruh dan bergetar, dan aturan bumi antara langit dan bumi menari dengan liar. Lebih sulit membuat mereka menjadi tunggangan daripada membunuh mereka. Ya, kamu masih tidak mau. Tuan muda, aku akan mengurusnya. Ucap King Qiu Ziyi terkekeh. Menghadapi klan iblis, dia punya beberapa cara. Dia datang ke depan Patriark Beruang Tyrant, dan 9 ekor rubah tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menari dengan liar. Rubah peri berekor 9, Anda adalah keluarga peri rubah berekor 9. Ucap Patriark Beruang Tyrant merasakan aura tertinggi tubuh King Qiu Ziyi, dan dia tiba-tiba menggigil. Ini adalah ketakutan dari akar garis keturunan mereka. Di zaman kuno, keluarga peri rubah berekor 9 sangat misterius dan menakutkan, dan dalam peringkat garis keturunan, itu juga termasuk dalam tingkat keluarga kekaisaran dari klan iblis. Tak disangka, wanita yang mengikuti anak ras manusia ini ternyata adalah peri rubah ekor 9. Tidak heran dia bukan lawan sebelumnya. Su Xiao Xiao, giliranmu untuk mengambil tindakan. Ucap King Qiu Ziyi tidak mengaktifkan pesonanya, tetapi mengangkat tangannya. Jepit rambut darah muncul di tangannya seketika. Di atas jepit rambut darah, serangkaian rune dalam yang aneh dan tidak jelas segera muncul, mengambang di udara. 9 batu giok darah abadi. Ucap Patriark Ba Xiongzong berkata dengan kaget. Su Xiao Xiao terbang keluar dari giok darah dalam sekejap, tergantung di depan rune, dan berkata kepada Patriark Ba Xiong, karena kamu tahu giok darah dari 9 dewa, kamu juga harus tahu efek rune yang telah aku perlihatkan. Serahkan darahmu, tanda tangani kontrak, dan jadilah pelayan klan kami. Diperkirakan masih ada cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, iblis seks besar itu akan kejam, dan metodenya akan sangat kejam. Patriark Sekte Tyrant Bear memiliki wajah jelek. Sebagai klan iblis, dia secara alami mengenal giok peri ekor 9 yang mengerikan. Itu adalah harta dari klan rubah ekor 9. Begitu dia mengorbankan darahnya, dia benar-benar akan menjadi afiliasi dari klan rubah ekor 9. Dia seharusnya tidak mengkhianatinya. Jika tidak, jiwa akan tersebar, dan bahkan akan memengaruhi keberuntungan klan beruang liar mereka. Kenapa? Masih belum mau. Kata Su Xiao Xiao melihat bahwa Patriark Beruang Tyrant ragu-ragu, dan cahaya ganas tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata, kamu adalah monster yang sangat jelek. Di zaman kuno, kamu tidak memandang klan peri rubah berekor 9. Sekarang biarkan kamu tunduk kepadaku. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi baik. Wajah Patriark Beruang tampak jelek. Nyatanya, apa yang dikatakan Su Xiao Xiao memang benar. Pada zaman kuno, peri rubah berekor 9 memiliki identitas khusus, dan beruang liar mereka ingin menjadi ras tambahan dari peri rubah berekor 9, dan pihak lain tidak serta-merta menerimanya. Yah, klan beruangku, setelah pertempuran langit, klan itu layu, setidaknya di surga selatan ini, hanya kita yang tersisa. Kata Master Sekte Tyrant Ba Xiong menghela nafas. Meski tampak agung di pegunungan Tiandang, nyatanya, dia juga ditindas oleh 5 sekte iblis. Alasan mengapa 5 sekte iblis memberi mereka gerbang sekte pedang penghancur adalah untuk membiarkan mereka mengeksploitasinya.